Ke kabar selanjutnya, pemirsa, sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat kembali digelar dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Putri Chandrawati. Istri mantan Kadipropam Polri Ferdy Sambo itu dituntut 8 tahun penjara. Putri Chandrawati diyakini jaksa bersama-sama dengan Ferdy Sambo melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Putri diyakini melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa menilai tidak ada alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Putri. Hal yang memberatkan Putri ialah perbuatannya yang mengakibatkan hilangnya nyawa Yosua hingga tidak menyesali perbuatannya. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum yang kami hormati, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Kesimpulan, dari uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum Jaksa menuntut terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat Putri Chandrawati dengan hukuman 8 tahun penjara. JPU juga menyimpulkan Putri berbelit-belit selama persidangan dan ikut siasat Sambo dengan sengaja mengenakan pakaian seksi untuk melancarkan skenario pelecehan. Untuk menjalankan skenario terdakwa Putri Chandrawati dan saudara Ferdy Sambo seolah-olah terdakwa Putri Chandrawati akan dilecehkan atau diperkosa oleh korban Nofriansah sehingga terjadi tembak-menembak antara korban Nofriansah dan saksi Richard Eliezer, maka terdakwa Putri Chandrawati yang sebelumnya saat datang menggunakan baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam panjang, lalu sesudah berada di dalam rumah dinas Duren 3 sengaja dikondisikan berpenampilan seksi dengan mengganti pakaian, yaitu dengan baju model blus kemeja warnanya dengan pakaian hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam, sehingga seolah-olah menjadi penyebab mengapa korban Nofriansah kemudian berniat melecehkan atau memperkosa terdakwa Putri Chandrawati. Kami penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Putri Chandrawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu terhadap perbuatan terdakwa tersebut maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Materi tuntutan pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan dan terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sopan di dalam persidangan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun, dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa dari poin A sampai dengan poin 83 dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. 4. Menetapkan kepada terdakwa Putri Chandrawati dibebani membayar perkara sebesar Rp5.000. Jaksa penuntut umum menilai kasus pelecehan terhadap Putri Chandrawati tidak cukup alat bukti dan janggal. Hal ini berdasarkan keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan di persidangan yang tidak mengetahui adanya pelecehan terhadap Putri Chandrawati. Yang mendukung keterangan terdakwa Putri Chandrawati telah mengalami kekerasan seksual
atau pemerkosaan dilakukan oleh korban Nofriansyah adalah tidak cukup alat bukti. 5. Bahwa benar di dalam persidangan justru terungkap fakta-fakta hukum yang bertolak belakang dengan keterangan terdakwa Putri yang menerangkan bahwa dirinya telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh Nofriansyah. Sebagaimana keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Kuat Maruf, saksi Susi, dan saksi Riki, yang mana mereka tidak melihat dan tidak mengetahui kalau terdakwa Putri Chandrawati telah dilecehkan atau diperkosa oleh korban Nofriansyah, serta tidak adanya dukungan alat bukti surat berupa visum et repertum. 6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut justru menunjukkan keterangan terdakwa Putri yang merasa telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Nofriansyah adalah janggal dan tidak didukung alat bukti yang kuat dengan alasan